teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi keinginan dan kemauan kita ini yang penting tetap luar biasa. Nah, jadi konsep koperasi ini ke depan ini sebagai dasar utama kita membangun koperasi, biar teman-teman ini paham. Konsep koperasi ke depan ini adalah berbasis syariah. Nah, ini kita ambil contoh, tapi nanti semua peraturan dan anu kan akan kita persiapkan Pak yang berbentuk syariah itu. Nah, tapi ini salah satu contoh saja. Karena apabila sudah terbentuk koperasi kita ini, itu rencana tahun depan, insya Allah kalau keuangan kita sudah siap, itu kami sudah akan meluncurkan program itu pinjaman usaha. Nah, pinjaman usaha itu contohnya seperti ini. Misalnya ada teman-teman yang meminjam dana untuk usaha ke koperasi kita, yaitu nilainya 1 juta, itu pengembaliannya pun 1 juta juga. Nah, tapi dalam penyerahan dananya nanti itu 800 ribunya berbentuk uang dan 200 ribunya berbentuk produk kita. Nah, dan produk kita ini bisa dijual kembali atau dia mau pakai sendiri pun tidak jadi masalah. Dan orang yang sudah meminjam ini, kalau dia punya produknya pun bisa masuk ke dalam koperasi kita. Artinya produknya masuk ke koperasi kita dan kembali lagi ke dia dan dia bisa jual kembali pun tidak jadi masalah, seperti itu. Yang pasti dasar daripada koperasi kita ini berbentuk syariah. Nah, jadi ini yang harus benar-benar kita pahami sehingga ke depan kita menawarkan buat kawan-kawan itu benar-benar jelas. Karena ini kan nanti jadi permasalahan nih. Ya. Mau yang konvensional kah atau syariah? Nah, tapi yang punya kita insya Allah sudah kita tetapkan sebagai syariah. Nah, jadi dalam bentuk tabungan yaitu 80% dana cash, 20%-nya berbentuk produk. Nah, apa tujuannya? Supaya usaha koperasi kita jalan, Pak. Nah, di situ. Jadi tujuannya itu aja. Nah, sehingga yang meminjamkannya pun bisa membangun usaha, koperasi pun kita tetap tumbuh. Dan saya rasa ini mungkin satu-satunya koperasi di Indonesia, Pak, yang berbentuk 80 dan 20% ini. Kalau di koperasi yang lain tidak, bahkan rata-rata mereka konvensional dan bunganya sangat besar kayaknya itu. Kalau punya kita, alhamdulillah kita jaga benar sehingga benar-benar koperasi kita ini masuk di rel syariah. Bisa pada yang lain. Nah, benar. Benar, sudah syariah, sudah syariah. Karena tidak ada bunga. Tidak ada bunga. Nah, itu syariah. Kalau masalah kita memberikan tadi 1.800.000 dengan ya, 200-nya berbentuk produk, itu saya rasa tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, dan itu kan sistem koperasi. Sistem koperasi sebenarnya. Tidak masalah. Dan tidak melanggar syariat Islam. Nah, kecuali di produknya kita kurangin, misalnya jatah produk harus 200, kita beriannya 100. Nah, itu sudah melanggar. Tapi kalau memang nilai produknya 200 juga dan kita serahkan 200 juga. Nah, sebenarnya syariah ini begini, Pak, di samping memang kita jaga tidak ada bunga atau riba tadi, dan langkah keduanya kan kesepakatan. Lebihnya itu bunganya. Kemudian kan kalau menurut saya, setahu saya, di samping itu tadi yang berbentuk pinjaman tadi, pinjam 1 juta kembali 1 juta, ya. Kemudian dalam usaha koperasi itu kan ada bagi hasil nanti, ya, ada keuntungan laba itu dibagi dengan anggotanya. Kan itu bilang Pak Maklum kemarin, ya, itu juga berbentuk syariah. Nah, karena di bank syariah itu kita kayak bangun rumah itu ya, kita itu bangun rumah, mereka yang bangunkan, tidak berbentuk uang. Ya, ya. Banyak kita 250 juta, mereka yang bangun. Iya, tapi tetap nilainya sudah terhitung itu. Kita sudah 250 juta ya, mencicil di situ. Nah, jadi tidak ada bunga sebenarnya di situ. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada, Pak, nanti ke depan itu kan kayak itu juga nanti misalnya anggota mau bangun rumah, misalnya kada punya, itu kita bisa berbentuk, misalnya total pembangunan rumah 200 juta, itu murni nanti dia setorkan 200 juta ke kita, gitu. Kalau syariah ini kan tergantung akad, Pak. Kalau kayak riba itu tergantung akad. Iya. Seperti aja contohnya, pokoknya saya pinjam uang sama Pak Taufik. Pak Taufik saya pinjam uang 500, nanti sekali saya kembalikan
550 itu riba sudah Iya. hukumnya. Tapi kalau saya pinjam 500, Kembali. nanti saya kembalikan 500. Iya. Tapi apabila saya punya keringan hati, ada saya ada dana, saya kembalikan 600 pun tidak apa-apa, itu tidak ada hukum riba. Tidak ada hukum riba. Tanda terima kasihnya. Tanda terima kasih, Ya. tapi tidak ada di akad. Gitu. Ya. Kalau saya pinjam 1 juta, saya bilang nanti saya kembalikan 1.500.000, itu akad, itu riba sudah jadi. Berarti kan dijaminnya, Pak ada ujungnya jadi beri orang. Iya. Itu aja sebenarnya. Kalau untuk yang pinjamnya insya Allah nggak masalah. Kemudian Itu kita akan bagi hasil nanti. Dan nanti dapat. Tadi Pak Sarin Pak Ardin menyarankan, kalau memang kita mau Konsultasi boleh, memang harus kita harus. Kalau konsultasi itu wajib, karena ini kan masalahnya menyangkut syar'i, ya kan? Dengan apa yang akan kita buat di dunia nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, itu harus lebih berhati-hati, Ya. ya kan? Walaupun memang ya seperti Pak Sukma katakan betul, kan sudah nih Ya. 800.000 kasih berupa duit uang, Ya. 200.000 barang, Ya. betul sudah. Terlepas dari udah pas akadnya itu kan, Iya, nah, iya. cuman kan tidak ada salahnya misalnya Tidak ada harus tetap. salahnya. Nah, tidak ada salahnya karena Kita ini harus faktor kehati-hatian nih, karena nanti akan kita rekrut ini banyak mungkin dari jamaah pengajian. Iya. Kalau misalnya nanti mereka di situ nanti ada yang mungkin menurut kita ini nanti oh masih ada unsur Iya. ribanya nih, Iya, di mana iya. ribanya itu tadi? Iya, Nah, iya. makanya memang perlu nanti ulama itu kan dilibatkan. Tapi ini kan masih ke depan jauh, gitu Iya, kan. jauh. Ya, pasti. Soalnya mudah-mudahan nanti tercapai lah target itu. Amin. Karmanya sudah dia pasti ya, tetap itu harus di awal kita sampaikan supaya enak juga itu kita mau ngajak kawan-kawan kan karena kan banyak kalau orang yang mau bilang kita ini konvensional kali alasannya kan karena kadang sudah dijelasin Ya. lalu bingung Nah sebab ini juga lah yang sepengetahuan saya bank-bank yang ada saat ini yang dia mengalihkan dari konvensional ke syariah itu kalau misalnya ditelusuri itu masih ada unsur ribanya masih ada. Masih ada, masih. Masih ada tuh. Kalau Untuk betul-betul dikaji dan ini pernah Ya. dijelaskan oleh Pak ini siapa dulu yang dari jamaah juga tuh tabligh yang dari Bogor itu yang mualaf Pak siapa siapa itu Abdullah. lupa saya namanya ada. Dia itu kan dari bank tuh, bank konvensional. Dia pelajari semua, dia kaji semua. Memang orangnya pintar nih. Bank syariah yang sekarang ini didirikan di Indonesia ini tetap masih ada unsur ribanya. Itu dia hanya memplesetkan aja sistem syariahnya aja. Nama saya Padahal masih ada dia ribanya. jual syariahnya aja lah padahal Masih ada ribanya. Kalau pelajari di kaji itu. Kalau yang misalnya betul-betul yang ini Pak Yusuf Hamka itu, memang betul-betul yang pegang itu, dia kan Muhammadiyah itu kan, dia jauh-jauh udah membersihkan hartanya itu dari unsur-unsur riba itu. Makanya betul-betul kalau mau bilang syariah, beliau itu yang dirujukannya itu kan usaha-usaha yang dia kembangkan, bank dan sebagainya itu kan memang betul-betul mulia syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertemuan pengurus koperasi rela Rabok pada hari ini dari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 menghasilkan bahwa pada tanggal 18 Juni tahun 2023 nanti semua pengurus yang telah terpilih dan anggota juga menghadirkan anggota yang lainnya yang berminat gabung dengan operasi Rela Rabok pada tanggal 18 Juni tahun 2023 di hari Minggu nanti. Tempat pertemuannya di Jalan Penginapan Sederhana, Jalan Imam Bonjol nomor 23, di mana nanti di situ akan dihadiri oleh staf dari Dinas Koperasi Kabupaten Barito Utara untuk memberikan arahan kepada anggota yang hadir nantinya. Lalu sebelum itu nanti juga hari Kamis tanggal 15 Juni ini dari pengurus dan anggota koperasi Rela ini Raja Borneo Group
akan meninjau lokasi tanah di daerah Bintang Tinggi seberang. Di sini ada salah satu tokoh masyarakat namanya Pak Amir Amri. Beliau menghibahkan tanah beliau kurang lebih sekitar 4 hektar untuk difungsikan sebagai amal jariah beliau nantinya. Dan di sini nanti udah beliau sampaikan ke pengurus koperasi untuk dimanfaatkan sebagai aktivitas pondok pesantren nantinya di situ beserta usaha-usaha lainnya. Dan insya Allah juga di sini nanti kita coba akan mengadakan kunjungan ke beberapa anggota-anggota koperasi yang sudah ditargetkan dari 10 orang yang sudah terdaftar di dalamnya seperti itu. Insya Allah demikian hasil musyawarah ataupun rapat yang kita hasilkan pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dan merahmati apa yang telah kawan-kawan usahakan. Insya Allah demikian, kita tutup dengan para majelis subhanallah bihamdi. Ini Eko pergi meninggalkanku, setelah Rehan pergi, Eko pun ikut pergi. Buset, gue kaget, jantung gue hampir koslet. Sampai jatuh HP gue lecet. 5 juta nego tipis dapet. Lah kok abang mau jualan? Masih mending gua jualan daripada kita tawuran. Sana kau balik ke panti asuhan. Ih,